Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin membagi rahasia untuk membudidayakan jangkrik. Bahan-bahan yang perlu kita sediakan diantaranya box ukuran panjang 1,80 m, lebar 80 cm dan tinggi 1,20 m. Ada bahan-bahan lagi yang perlu kita sediakan diantaranya ini ada pelapa pisang yang kering, tray tempat penyimpan telur. Untuk makanannya kita di sini menggunakan daun pepaya Jepang, terus daun pepaya juga bisa, ada daun singkong bisa. Untuk makanan pokoknya biar si jangkrik itu nggak kurus dan sehat, kita di sini menggunakan pur ayam. Yuk kita tonton tutorial videonya. Di video kali ini kita mengupas tuntas tentang pembudidayaan jangkrik. Jangkrik merupakan serangga herbivora yang bernapas menggunakan trakea. Jangkrik juga kerap disebut cengkrik. Dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Latin, jangkrik bisa disebut dengan gralid. Hewan yang satu ini termasuk hewan nokturnal atau hewan yang beraktivitas pada malam hari. Kini permintaan jangkrik di pasaran semakin tinggi. Hal ini pun membuat jangkrik ini mulai dibudidayakan. Selain menguntungkan, ternak jangkrik juga terbilang sederhana, tapi tetap membutuhkan ketelatenan jika kamu termasuk pemula. Berikut ini informasi lengkap mengenai cara ternak jangkrik untuk pemula. 1. Kenali karakteristik jangkrik. Cara ternak jangkrik untuk pemula pertama adalah dengan mengenali karakteristik. Jangkrik merupakan hewan herbivora yang hidup di alam bebas. Dengan memakan daun-daunan seperti rumputan. Dalam lingkungan budidaya, jangkrik bisa diberi pakan sayuran hijau. Banyak mengandung air seperti sawi, bayam, daun singkong, selada, mentimun, hingga daun pepaya. Jangkrik juga cenderung menyukai tempat yang gelap. Dua, tentukan lokasi. Cara ternak jangkrik untuk pemula berikutnya adalah dengan menentukan lokasi. Pastikan kamu memilih lokasi yang tenang dan sunyi. Untuk menyesuaikan suhu ruangan, pastikan tempat ternak memiliki sirkulasi udara yang sangat baik. Hindari memilih lokasi seperti pasar, jalan raya. Jangkrik menyukai lingkungan yang jauh dari kegiatan manusia.
berikutnya, ruangan tempat jangkrik juga tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung. Tiga, menyiapkan kandang. Kandang untuk ternak jangkrik dapat dibuat dari berbagai bahan, mulai dari kardus ataupun triplek. Bentuk kandang jangkrik bisa berupa kotak seperti peti berukuran panjang 180, lebar 60 cm dan tinggi 120. Gunakan lem setiap pinggiran pada setiap sambungan yang sudut agar jangkrik yang baru menetas tidak keluar lewat celah, dengan mengingat ukuran jangkrik yang baru menetas sangatlah kecil. Memilih indukan jangkrik. Belilah jangkrik indukan sebanyak 10.000 ekor. Jika indukan jangkrik belum memiliki sayap, peliharalah dulu pada kandang yang sudah dibuat dengan memberi pakan sayuran atau pelet ayam hingga semua indukan memiliki sayap dan siap untuk bertelur. Adapun ciri-ciri indukan terbagi dua, yaitu indukan jantan dan indukan betina. Biasanya untuk indukan jantan hanya memiliki ekor 2. Dan bentuk sayap tidak beraturan atau teksturnya bulat. Pada permukaan sayapnya serta bisa mengeluarkan bunyi. Sedangkan ciri indukan betina memiliki ekor 3 dan tekstur sayapnya lurus, vertikal, serta tidak dapat mengeluarkan bunyi. Mengawinkan jangkrik. Tempat untuk mengawinkan jangkrik sebaiknya terpisah dengan tempat pembesaran anaknya. Kondisi kandang untuk mengawinkan sebaiknya dibuat mirip dengan habitat jangkrik di alam dengan cara dinding kesah diolesi tanah liat, semen peta diberi daun-daun kering seperti daun jati, daun pisang, atau serutan kayu. Jangkrik yang akan dikawinkan harus berasal dari spesies sama. Bila indukan jantan dan betina berbeda spesies, perkawinan tidak akan terjadi. Jadi, untuk mengawinkan jangkrik, masukkan indukan betina dan jantan dengan perbandingan 10:2. Dalam kandang perkawinan, siapkan bak pasir atau tanah sebagai tempat peneluran. Selama masa perkawinan, jangkrik jantan akan mengeluarkan suara dering terus-menerus. Dalam masa perkawinan, jangkrik jantan akan mengeluarkan suara dering terus-menerus. Jangkrik betina yang telah dibuahi akan bertelur. Terus, biasanya diletakkan dalam pasir atau tanah. Ada
Adapun bentuk ini adalah tips-tips mengawinkan jangkrik, yaitu jangkrik harus mendapatkan asupan pakan yang cukup seperti gubis, sawi, kangkung, bayam, daun singkong, daun pepaya Jepang, jenis sayuran hijau lainnya. Buanglah pakan yang tersisa setiap hari, jangan sampai pakan membusuk di dalam kandang. Ramuan khusus bagi jangkrik yang sedang dikawinkan, misalnya bekatul, tepung ikan, kuning telur yang telah direbus dan dihaluskan, dan beberapa vitamin lainnya. Setelah bertelur dan menetas, maka sebetulnya sudah siap untuk dipanen. Ada dua yang bisa dipanen dari ternak jangkrik. Pertama yaitu jangkrik dewasa. Kedua, telur jangkrik. Berikut persiapan masa panen budidaya jangkrik. Untuk telur jangkrik biasanya dijual lebih mahal dari jangkrik. Telur jangkrik biasanya dijual kepada para peternak jangkrik. Kamu juga bisa tawarkan pada penjual hewan atau menjadi distributor. Harga bisa sesuai kesepakatan bersama. Berbicara budidaya jangkrik, tentu yang menjadi objeknya adalah jangkrik itu sendiri. Sudah bisa dipanen setelah mencapai umur 30 hari, terhitung sejak telur mulai menetas. Demikian itu keterangan dari saya, dan semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. Jangan lupa like, comment, share. Terima kasih.